Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin Bapak Adi, saya Yanuar Kisan Saputro, peserta Latsar Angkatan 96 dari kelompok 4 dengan NDH 31. Saya berasal dari Kabupaten Madiun, dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja dengan jabatan penyuluh bencana. Mohon izin Bapak Adi, pada tugas learning jurnal kali ini, saya akan sedikit menceritakan serta memaparkan hasil pembelajaran sinkronus maupun asinkronus yang telah saya ikuti pada hari Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Pada agenda kali ini merupakan agenda ketiga, yang mana membahas mengenai peran serta kedudukan PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Materi yang diterima para peserta Latsar pada hari ini ada dua, yakni modul manajemen ASN dan modul smart ASN. Pada modul yang pertama, berbicara mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang memiliki sifat profesionalisme, memiliki nilai dasar, mengetahui etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan yang terakhir bersih dari praktik KKN. Dalam modul ini terdapat 3 materi pokok yang harus dipelajari oleh para peserta Latsar. Yang pertama adalah kedudukan dan peran ASN, hak kewajiban dan kode etika ASN. Yang kedua adalah sistem merit, dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Pada materi yang pertama ini, yakni tentang kedudukan ASN, dijelaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua, yakni PNS dan P3K. Di dalam materi ini juga dijelaskan mengenai fungsi dan tugas ASN, diantaranya sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan yang terakhir sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pada materi yang pertama ini juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban ASN yang mana diatur pula pada undang-undang. Dalam materi yang pertama ini juga dijelaskan mengenai kode etik dan kode perilaku ASN. Lalu materi pokok yang kedua adalah sistem merit. Sistem merit dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya pertama, tingkat disiplin, etos kerja, serta budaya kerja yang masih rendah. Lalu struktur kepegawaian yang meliputi kualitas, kuantitas, dan distribusi yang belum ideal dan masih banyak lagi. Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang individu pegawai. Sistem merit sendiri memiliki beberapa manfaat bagi organisasi maupun individu pegawai. Bagi organisasi, dengan adanya sistem merit mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Lalu, dapat mengarahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah yang menemukan pegawai tepat dan berintegritas. Sedangkan bagi individu pegawai, adanya sistem merit dapat menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Lalu yang kedua, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Dan materi yang pokok yang terakhir, atau yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Singkatnya pada materi ini menjelaskan mengenai dasar hukum manajemen ASN mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, lalu pengadaan ASN, pangkat dan jabatan, serta pengembangan karir dan lain sebagainya. Lalu modul yang kedua adalah modul Smart ASN. Pada modul ini terdapat 3 kegiatan belajar yang harus diikuti oleh para peserta Latsar. Yang pertama adalah literasi digital, lalu yang kedua adalah pilar literasi digital, serta yang ketiga atau yang terakhir adalah implementasi literasi digital dan implikasinya. Pada kegiatan belajar yang pertama, yakni literasi digital, banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia dengan penuh tanggung jawab. Dalam kegiatan belajar ini terdapat 4 kerangka kurikulum yang berlaku, yakni yang pertama, digital skill, yang kedua, digital culture, yang ketiga, digital etik, serta yang terakhir adalah digital safety. Selanjutnya, kegiatan belajar yang kedua adalah pilar literasi digital. Pada kegiatan ini, lebih menekankan pada etika bermedia digital, lalu kecakapan bermedia digital, lalu keamanan media bermedia digital, serta yang terakhir adalah budaya bermedia digital. Lalu kegiatan belajar yang terakhir atau yang ketiga adalah implementasi literasi digital dan implikasinya. Sesuai dengan judul pembelajaran pada kegiatan belajar ini, lebih mendalami perihal implementasi serta implikasi media digital. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih Bapak Adi.